Baik, para frater, selamat ketemu lagi di mata kuliah kita, moral, perkawinan, dan pendidikan seks. Dan sekarang kita memasuki pembahasan kita mengenai pendidikan seks, uh, bagian ketiga dari seluruh pembahasan kita, seperti yang sudah kita pelajari. Ya. Pada bagian pertama kita sudah bahas mengenai apa itu pendidikan seks dan dari mana seluruh seksualitas kita itu berasal. Kita juga sudah lihat seluruh pergolakannya, dari mana seksualitas itu dihitung baik dari segi sosiologi maupun juga dari segi psikologi dan lain sebagainya. Nah, bagian terakhir dari seluruh perjalanan kita ini kita akan membahas mengenai bagian tantangan zaman dan kelainan seksual. Tentu seluruh kajian saya ini berangkat dari apa yang ada di dalam kehidupan kita, khususnya hidup selibater atau hidup selibat dari kita para calon imam dan para biarawan ini. Baik, saya mulai dulu dengan tantangan yang ada adalah soal kemajuan teknologi informatika. Zaman ini zaman boleh dibilang sebagai zaman revolusi teknologi informatika, di mana munculnya komputer, internet, HP, Facebook, dan lain sebagainya, di mana media-media sosial ini muncul secara masif di dalam kehidupan kita, dan teknologi itu atau media-media itu menawarkan informasi yang berbagai macam bentuk yang tidak lagi kita dapat membendungnya. Ada informasi yang baik, juga ada informasi yang kurang baik, ada informasi yang tidak baik. Dan semua itu kita dapat akses. Jadi baik yang baik, tidak baik, kurang baik, semua kita dapat akses. Ya. Nah, dan komunikasi kita manusia sekarang ini juga terjadi secara cepat dan melewati batas-batas wilayah, batas waktu, maupun juga klasura seperti yang ada di dalam kehidupan membiara kita. Sekali lagi, ada positifnya, mempercepat kinerja kita, mempercepat kerja kita, juga menjadi sumber pembelajaran. Kita dapat mendownload banyak hal yang bersifat informatif yang muncul di dalamnya. Juga komunikasi kita menjadi lancar dan cepat. Juga menjadi teman juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita jalan kemana-mana, kita bawa HP untuk mengisi waktu, kita membaca berita atau mengirim pesan kepada yang lain. Ya, jadi alat komunikasi itu pun juga menjadi teman. Tapi juga ada sisi negatifnya, yaitu pengaruh pornografi, penyalahgunaan SMS atau internet, tidak mampu menyaring yang baik atau yang buruk. Ya, jadi kita banyak hal yang serba mengenakkan. Ya. Teknologi yang canggih itu menyediakan banyak produk barang yang serba indah, baik, memudahkan hidup kita, dan membuat hidup kita itu menjadi enak. Semua keperluan hidup kita dapat temukan, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Jadi hidup lebih mudah, hidup lebih enteng, yang dapat membuat kita juga tergoda untuk memanfaatkannya. Ya, tidak jarang banyak suster, banyak kita frater yang juga tergoda dengan cara atau tawaran-tawaran yang muncul di dalam budaya konsumeristik itu, atau budaya atau dengan menggunakan alat-alat macam itu. Jadi dengan adanya alat-alat itu, lalu kita terbentuk juga di dalam pola hidup yang konsumeristik,
dan serba instan, serba cepat. Ya, orang ingin kembali ingin selalu membeli barang-barang yang ditawarkan tanpa pikir apakah diperlukan atau tidak, gitu ya. Iklan itu menjadi media untuk menyatakan pengaruhnya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Jadi iklan itu mempengaruhi daya beli dari kehidupan kita, termasuk kita yang hidup membiara ini. Banyak barang instan, serba cepat, serba mendadak, dan ya mendorong kita juga untuk menggunakannya dengan atau memanfaatkannya dengan tanpa pikir yang panjang. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap relasi antara jadi mass media tadi atau media massa tadi atau media seluruhnya itu berpengaruh tentu juga di dalam kehidupan seksualitas kita, ya. Hubungan pria dan wanita itu menjadi hubungan yang lebih terbuka, lebih bebas dan cair. Juga dalam arti itu seks itu bukan tabu lagi untuk dibicarakan. Kita bicara keluar, bahkan kita juga lebih-lebih kita biarawan, kita laki-laki itu lebih vulgar untuk mengungkapkannya, ya, karena kita mudah mendapatkan informasi-informasi itu di dalam media yang sudah saya sebutkan tadi. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu lebih terus terang, juga dalam hal pergaulan. Sekarang juga banyak anak perempuan yang nembak cowoknya, gitu ya. Kalau dulu tabu, tidak boleh, sekarang menjadi boleh. Perempuan juga punya hak untuk menyatakan cintanya kepada laki-laki. Kalau dulu hanya boleh laki-laki yang nembak ceweknya atau menyatakan cintanya kepada cewek. Kalau sekarang lebih terbuka. Juga kerjasama antar gender itu makin baik dan ada kesamaan gender. Jadi hidup yang equal, yang sejajar, yang sama itu menjadi hal yang umum yang jamak kita lihat. Tentu relasi yang terbuka itu ada baik, ada positifnya, ada negatif. Baiknya adalah bahwa kita belajar untuk kerjasama, egaliter, menghargai perempuan, saling terbuka satu sama lain. Tetapi di sisi lain, lalu relasi terlalu dekat dan kadang-kadang tidak ada batasnya lagi, gitu. Saya pernah memberikan rekoleksi dan saya lihat anak-anak mudika OMK itu tidur itu memang tidak ngapa-ngapain, tetapi tidur bersama di lantai, membentangkan tikar lalu tidur sama-sama, hal yang enteng saja mereka lakukan, ya. Jadi menjadi lebih cair. Nah, juga pengaruhnya adalah dengan adanya arus informatika yang demikian membanjir itu, lalu seks dan pornografi itu menjadi hal yang biasa. Di banyak tempat itu seks itu menjadi sangat bebas, ya, sangat kita menjadi tahu bahwa seks bebas itu hidup, gitu. Narkoba berkembang, informasi bertentangan dengan semangat hidup selibater, dan lalu kita kadang-kadang juga tidak tahan terhadap godaan dan betul-betul sangat berpengaruh di dalam kehidupan selibater kita, ya. Baik itu arus umum yang muncul di dalam seluruh perjalanan zaman kita sekarang ini, yang ada di dalam kehidupan kita dan pengaruhnya terhadap kehidupan seksualitas kita, khususnya hidup membiara. Jadi singkatnya adalah bahwa ada arus informatika dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan seksualitas kita. Nah, mari sekarang kita lihat
beberapa model penghayatan seksualitas dari kaum selibat, ya, dari kita-kita ini. Ada yang aseksual, artinya ada biarawan atau biarawati yang anti seks, tidak mau omong tentang seks atau anti lah gitu ya, karena seks dianggap kotor, jahat, dosa. Minggu lalu saya sudah menerangkan juga ini dari segi sejarahnya, bahwa masih banyak atau muncul di dalam sejarah kita juga pemahaman-pemahaman kita yang sifatnya destruktif atau negatif terhadap seksualitas itu. Orang yang aseksual biasanya orang yang biasanya dingin, tidak hangat, takut berelasi dengan lawan jenis. Ini penghayatan yang ada, ya. Ada juga penghayatan di mana orang menjadi hiperseks. Ya, kita kaum selibat juga ada yang termasuk golongan ini, hiperseks. Dorongan seksnya sangat tinggi. Ya. Seks itu menguasai dirinya dan selalu mencari pelampiasan. Dan ini nampak pada orang yang suka kepelacuran mungkin, atau gonta-ganti pasangan, atau ada juga selibater yang punya anak di mana-mana gitu ya. Jadi ada yang begitu, memang mungkin 1 di antara 1000 begitu ya, tetapi ada. Integrasi, ya, idealnya adalah bahwa penghayatan kita integral, bahwa kita menghayati selibat kita dalam hubungan dengan seksualitas kita yang sifatnya integrasi. Artinya kita menerima diri kita sebagai makhluk seksual dan mengintegrasikannya dalam hidup selibat. Tampak pada gejala selibater, orang yang macam ini adalah orang yang gembira, orang yang bijaksana, orang yang bahagia, bijak dalam bersikap terutama terhadap lawan jenis, menghargai lawan jenis. Seksualitas menjadi kekuatan dalam hidup selibatnya. Dia menjadi, atau orang ini menjadi manusia penuh dalam selibatnya yang berseksual. Contoh paling jelas adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Dia menghayati hidupnya dan pergaulannya dalam kegembiraan, kebijaksanaan, bahagia, terutama juga dalam pergaulannya dengan lawan jenis, menghargai mereka dan menjadi orang yang penuh kasih terhadap semua orang. Nah, bagaimana kita mengembangkan integritas selibat ini dan seksualitas kita? Kita tentu diharapkan untuk terus mengembangkan relasi kita dengan Tuhan, dan relasi itu adalah relasi yang membangun, ya, karena top model kita adalah Tuhan Yesus. Lalu tentu dari sana kita mesti belajar bagaimana Yesus hidup, dan kita juga dapat belajar darinya bagaimana dia menghayati integritas selibatnya dan seksualitasnya. Ya, kita melihat Yesus sebagai juga manusia. Karena itu kita mesti mengembangkan relasi kita dengan Tuhan di dalam doa maupun juga di dalam refleksi kita, ya. Bagi saya itu adalah kekuatan dari hidup kita selibater. Yang kedua adalah bahwa kita terus mengembangkan hidup yang dalam kesunyian, ya, solitude, ya. Jadi orang selibater itu akan mengalami kesepian, kesendirian, namun pilihannya itu adalah pilihan hidupnya yang mau menyendiri di dalam keheningan. Ya, jadi dia tidak mau punya pasangan hidup karena dia ingin juga membangun relasinya yang hening
di dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Saya selalu percaya akan nasihat para pembimbing rohani yang mengatakan orang yang selibatnya baik, pastilah orang itu bisa hidup dalam keheningan. Dia mampu setiap hari berada dalam keheningan. Jadi dia bisa mengalami kesendiriannya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, yang menjadi kekuatan dari hidup selibatnya itu. Yang ketiga adalah mengembangkan psikoseksual secara seimbang. Artinya kita mengembangkan dimensi utuh dari seksualitas kita. Baik biologis, kognitif, emosi, sosial, moral, dan spiritual kita terbangun di dalam dimensi yang utuh. Artinya bahwa itu semua berada di dalam kebersamaan yang tidak saling mengganggu gitu ya. Jadi artinya biologis kita baik, kognitif kita baik, emosi kita juga baik, dan semua itu berada di dalam integritas untuk kerjasama demi pelayanan. Yang keempat adalah bagi saya kita membangun persahabatan dengan pribadi lain secara positif, intimasi yang positif ya. Dorongan komunitas yang positif. Hampir selalu juga orang kalau dia bisa berintegrasi dengan komunitas di mana dia hidup, dia membangun kebersamaan dengan teman-teman yang menjadi komunitasnya, lalu dia akan hidup secara positif, mengintegrasikan selibatnya itu atau seksualitasnya itu dalam kebersamaan dengan teman-teman yang lain. Yang kelima adalah terus belajar menghormati dan menghargai orang lain sebagai pribadi. Bila ini menjadi nilai dalam diri kita, maka kita akan melakukan tindakan yang tidak akan merusak orang lain. Ya, jadi kita akan berusaha untuk membangun sebuah kebersamaan. Tentu saja akhirnya bertekun dalam perutusan yang diterima entah dari pimpinan. Jadi selibat kita dimaksudkan untuk pelayanan, untuk perutusan kita. Selalu sadar akan keterbatasan, kelemahan kita terutama dalam hal seksual. Dengan demikian kita lebih dapat berhati-hati dan tidak jatuh di dalam godaan. Jadi kita berusaha untuk menguasai diri, tapi kita tahu bahwa kita juga punya kelemahan di dalamnya supaya kita lebih berhati-hati. Berlatih askese dalam hidup kita, artinya kita dapat melawan hawa nafsu atau godaan-godaan yang ada dalam diri kita. Kita memiliki daya hidup yang seimbang dan sederhana, belajar mengatasi stres dalam hidup kita, dalam menghadapi tantangan. Kita setia kepada komitmen awal kita, yakni apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Bagi saya ada halangan-halangan tentu di dalam selibat kita, yaitu bahwa identitas kita kadang belum jelas ya, dalam arti kita masih mencari bentuk kehidupan kita, masih belum jelas juga kadang-kadang orang juga masih belum jelas laki-laki dan keperempuanannya di dalam hidup membiara ya. Jadi dia bisa bertingkah, atau laki-laki tapi bisa bertingkah sebagai perempuan, atau perempuan dia bertingkah seperti laki-laki. Jadi kita belum menghayati hidup kita secara baik di dalam penghayatan tentang seksualitas kita. Kesadaran panggilan yang tidak mendalam, mungkin juga motivasi awal yang lemah, lalu membuat kita menjadi menghalangi kita untuk menghayati sebuah selibat yang integral. Mungkin juga trauma dengan kehidupan kita yang belum selesai, takut akan seks dengan berbagai sebab, kecanduan, ketergantungan yang terlalu pada seks atau narkoba atau libido, kurangnya dukungan dari keluarga, rekan sekomunitas,
tidak berani menyendiri, tidak tahan untuk mengalami kesepian, itulah yang menghambat atau menjadi halangan dari kehidupan selibat kita. Baik, di dalam pergaulan kita atau di dalam kehidupan kita, kita pasti akan bergaul dengan orang lain. Ya, kita bersahabat, terutama kita yang sebagai pemimpin, sebagai pastor, sebagai imam, itu pasti akan membangun persahabatan, intimasi dengan umat kita. Nah, Erikson mengatakan intimasi itu adalah kemampuan untuk berkomitmen pada seseorang secara khusus dalam waktu yang lama, kemampuan untuk dapat dekat dengan orang lain. Nah, intimasi yang benar adalah bahwa sikap menghargai, menghormati, perhatian terhadap sesama, keamanan, cinta, kepercayaan, dekat, dan minat. Ya, empati, perhatian, memerlukan keterbukaan, dan terutama bagi saya adalah menghargai boundaries. Ya, batas-batas yang ada. Kita perlu mempunyai batas-batas di dalam pergaulan kita dengan sesama supaya kita tahu membatasi diri kita, supaya kita dapat menghargai sesama. Ya, ada intimasi yang tidak benar, yaitu intimasi yang sering melanggar jati diri sebagai seorang selibater, misalnya bersahabat dekat lalu minta bersetubuh atau ya kissing dan lain sebagainya. Ya, ini adalah intimasi yang tidak benar. Nah, untuk itu bagi saya kita perlu belajar untuk melihat usaha-usaha kita untuk membangun intimasi yang baik. Nah, bagaimana itu? Bagi saya adalah kita belajar dari Yesus yang kita imani sebagai sungguh manusia yang sempurna, yang dapat mengintegrasikan selibatnya dengan hidup seksualitasnya. Intimasi model Yesus yang saya pikirkan adalah bahwa kita punya banyak teman, kita punya banyak persahabatan yang mendalam, pria dan wanita, namun hati kita berelasi secara mendalam, secara personal, atau apa yang kita sebut kita punya cinta yang sifatnya agapis, ya, cinta yang mendalam, bukan sekedar eros, tetapi juga ada unsur tentu filia. Tetapi yang paling pokok adalah bahwa kita mempunyai relasi yang relasi cinta, relasi kasih yang agapis. Artinya bahwa kita menghargai orang lain, kita ingin mengembangkan orang lain. Dan persahabatan kita dengan Kristus itulah yang dalam tanda kutip bagi saya adalah radar untuk kehidupan selibat kita. Artinya dialah yang menjadi kompas dalam kehidupan kita, yang mengarahkan kita, tetapi sekaligus juga yang selalu mengingatkan kita untuk membangun sebuah persahabatan yang baik dengan orang lain. Baik, akhirnya bagi saya pengalaman-pengalaman hidup itu adalah pengalaman-pengalaman yang mesti juga diolah, terutama di dalam pengalaman kesepian kita. Artinya bahwa kita tentu mengalami dalam kesepian juga godaan-godaan seksual. Ada juga dorongan-dorongan seksual yang hidup dalam diri kita. Dan karenanya kita mesti mengolahnya sebagai sebuah pengolahan di dalam diri kita untuk menerima dan menjadi teman dari seksualitas kita. Ya, saya di dalam seluruh kajian moral akhirnya
mengatakan di dalam pembelajaran saya kalau seksualitas itu tidak boleh dianggap sebagai musuh, tetapi harus diambil sebagai teman dalam hidup kita. Artinya bahwa kita menghargai adanya dorongan-dorongan seksualitas yang ada di dalam diri kita, dan itu adalah teman hidup kita yang kita harus terima supaya dia bisa berintegrasi di dalam seluruh penghayatan kita. Baik, menutup seluruh ini, lalu saya mau mengatakan kita membangun kebersamaan kita dengan Tuhan dalam kesunyian. Itulah kekuatan dari kehidupan selibat kita, dari kehidupan seksualitas kita yang kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang biarawan atau sebagai seorang imam. Baik, itu satu dua gagasan para frater yang menolongmu untuk melihat akhirnya seluruh perjalanan seksualitas kita dalam relasi kita sebagai seorang selibater. Seluruh bahan sudah saya kirimkan kepadamu di dalam PowerPoint. Silakan Anda membacanya lagi secara mendalam dan melihatnya dengan lebih jernih. Nah, untuk menutup seluruh kuliah kita ini, saya minta Anda untuk membuat sebagai ujian, ya, ujian akhir untuk membuat paper atas bahan-bahan, satu paper atas tema perkawinan yang sudah kita lihat, dan kedua tentang selibat. Masing-masing 3-4 halaman, ya, jadi berarti ada 3 atau 4 halaman untuk perkawinan, 3 atau 4 halaman untuk selibater. Untuk pendidikan seksualitas ini. Baik, terima kasih banyak untuk segala perhatianmu untuk selama kuliah kita moral perkawinan dan seksualitas, ya, pendidikan seksualitas. Semoga semua bahan kuliah atau seluruh kuliah yang sudah kita jalani ini dapat menolongmu untuk mengembangkan moral perkawinan dan seksualitas secara positif. Terima kasih banyak untuk segala perhatiannya, dan kalau ada sesuatu silakan kontak saya lewat nomor WA ataupun lewat Mas Gale atau juga lewat email saya. Thank you very much for all and see you in next kesempatan.